Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, Bitcoin melanjutkan pullback-nya dan berhasil membentuk lower low baru di time frame kecil. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini apakah ini merupakan akhir dari pullback yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, ataukah masih ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan terjadi ke Bitcoin. Kita bakalan bahas itu di video hari ini, diikuti juga beberapa data dan berita yang menurut saya akan sangat penting untuk kalian ketahui. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,37 triliun dolar atau turun sekitar 1%. Nah, kita kalau melihat top 10 coin sendiri sebenarnya dominan juga berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 1,62% ke 161,11 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kalau misalnya teman-teman pernah melalui satu cycle Bitcoin sebelumnya, harusnya kalian tidak akan terlalu terkejut melihat gambar yang satu ini, gitu ya. Bahwa sering banget kita mengatakan bahwa kripto itu mempunyai 4-year cycle atau siklus 4 tahunan. Nah, saya yakin masih ada sebagian dari teman-teman yang belum memahami kenapa disampaikan siklus 4 tahunan gitu ya. Dan kenapa selepas halving biasanya Bitcoin itu bakalan bullish dan pergerakannya parabolik. Nah, itu semuanya didasarkan dari data dan fakta historis yang ada, teman-teman. Bahwa setiap kali memang ketika kita melalui halving, beberapa bulan kemudian kita melihat pergerakan parabolik terjadi di Bitcoin. Dan untuk sementara, ini masih 100% secara statistik, teman-teman. Kenapa? Karena belum ada satu cycle pun. Ketika kita beberapa bulan melalui halving, kita tidak mengalami rally. Buktinya di mana? Ini adalah chart Bitcoin dari tahun 2012, teman-teman. Dan garis putus-putus di sini menggambarkan waktu halving. So, kalau misalnya kita lihat di tahun 2013, selepas halving, beberapa bulan kemudian kita mengalami rally. Sama juga di tahun 2017-2016. Kita halving di sekitaran area ini, beberapa bulan kemudian apa yang terjadi? Kita mendapatkan pergerakan parabolik. Sama juga di tahun 2020 kemarin, ketika kita melihat halving terjadi, kemudian beberapa bulan kemudian, kita melihat pergerakan juga parabolik ke atas. Nah, teman-teman, kalian juga pasti sudah tahu ya, bahwa April kemarin kita juga telah melewati halving. So, kita bisa mengatakan mungkin sudah kurang lebih 3 bulan ya, kita melewati halving, dan biasanya teman-teman, kurang lebih setengah tahun setelah halving, itu baru kita akan start mendapatkan ada rally yang lumayan signifikan. So, kalau misalnya benar, kalau kita anggap 6 bulan dari bulan April, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya kurang lebih kuartal 4 tahun 2024 ini bisa menjadi saat-saat di mana Bitcoin kembali start untuk mendapatkan pergerakan yang masif ke atas. Walaupun mungkin secara persentase kita tidak akan melihat pergerakan semasif tahun 2017 dan juga 2013, itu dikarenakan adanya teori diminishing return, teman-teman. Bahwa logika sederhananya, semakin tinggi harga Bitcoin naik, maka market cap-nya makin besar gitu, teman-teman. Nah, ketika kita sudah berbicara market cap triliunan dolar, maka perlu liquidity yang sangat besar untuk dapat mendorong harga Bitcoin jauh lebih tinggi daripada harga sekarang. Sehingga itu yang membuat dari cycle ke cycle memang returns-nya tidak lagi sebesar 2017-2013. Karena kalau misalnya kita bicara cycle-cycle 2013 dan juga 2017, ya pada saat itu market cap Bitcoin masih sangat kecil sehingga tidak membutuhkan uang yang terlalu besar untuk menggerakkan harganya ke atas. Beda cerita dengan sekarang. Tapi bukan berarti kita tidak mengatakan bahwa Bitcoin tidak akan bisa mengalami rally yang kencang gitu ya. Saya secara pribadi mempunyai opini bahwa cycle top kali ini harusnya berada di kurang lebih 6 digit. Range-nya mungkin konservatifnya di angka 100 sampai 125 ribu gitu ya. Yang cenderung optimis itu mungkin 150 sampai 200 ribu. Yang
optimistis banget itu mungkin di angka 250 sampai 300 ribu dolar. Saya rasa itu udah batas atasnya gitu. Untuk orang-orang yang optimis sekarang, mungkin di angka 300 ribu. Saya masih pengen tahu nih pendapat kalian semua. Apakah menurut kalian cycle top kali ini akan berada di atas 6 digit? Atau menurut kalian justru kita belum akan menyentuh 100 ribu di cycle ini? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Yang berikutnya teman-teman, kalian juga perlu tahu bahwa dari hari ke hari teman-teman, kita melihat spot Bitcoin ETF itu terus melakukan akumulasi, dan ini terlihat dari data yang ada di sini bahwa US spot Bitcoin ETF balance-nya terus membentuk all-time high yang baru dan sekarang telah berada di kurang lebih angka 900 ribu Bitcoin. Ini belum setahun teman-teman kita melihat spot Bitcoin ETF itu aktif diperdagangkan. Kalau kita anggap tahun ini diakhiri dengan 1 juta Bitcoin, gitu ya, dan kita asumsi selama 1 dekade ke depan, misalnya Bitcoin spot ETF bisa meraup 500 ribu Bitcoin per tahunnya, maka kita bisa melihat dalam 1 dekade ke depan mungkin spot Bitcoin ETF bisa memegang 4-5 juta Bitcoin. 4-5 juta Bitcoin, teman-teman. Itu adalah berapa? Kurang lebih 25% dari jumlah total Bitcoin yang akan pernah ada. Maximum supply 21 juta. Kalau 5 juta sudah dipegang spot Bitcoin ETF, maka hanya tersisa berapa? Kurang lebih sisanya lagi cuma 15 juta lagi, teman-teman. 15-16 juta lagi. Belum kalau misalnya kalian menghitung ada pemerintahan yang terus membeli, belum kalian menghitung ada para whales juga yang terus membeli, para orang-orang kaya di dunia yang juga terus membeli, itu bisa membawa dampak yang sangat signifikan, teman-teman. Sekali lagi, ketika supply tidak bisa bertambah atau inelastis, sedangkan demand terus ada atau konstan ada, maka cepat atau lambat harganya yang harus mengalami apresiasi. Itu hanya sekedar teori simple supply and demand, teman-teman. Dan ini sering saya paparkan. Kalau misalnya kita lihat 1 hari terakhir, teman-teman, BlackRock itu kembali melakukan akumulasi dengan angka yang tidak kecil. 1.600 Bitcoin berhasil diakumulasi kemarin. Kemudian ada juga pembelian dari berbagai ETF lainnya, contohnya adalah Fidelity, walaupun angkanya tidak besar, tapi 44 Bitcoin. Tapi secara overall, beberapa hari terakhir kita melihat spot Bitcoin ETF itu konsisten mendapatkan inflow, dan angkanya tidak kecil, teman-teman. So, itu adalah berita baik, tetapi kita perlu melihat hal ini berlanjut, teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi, kita harus tahu bahwa akan ada selling pressure dari orang-orang yang telah menerima Bitcoin dari Mt. Gox. Dan angkanya tidak kecil, teman-teman. Sehingga kalau misalnya kita tidak bisa melihat ada counter dari spot Bitcoin ETF, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melihat Bitcoin bertahan di angka 65 atau 66 ribu. Kita mungkin bisa pullback sampai ke angka 62, 61, atau bahkan 60 ribu dolar. Tapi untuk sementara saya pribadi merasa harusnya 60 ribu bakalan bisa hold untuk kali ini. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen memberikan satu event yang menurut saya wajib kalian ikuti. Ini gampang banget ikutannya, hadiahnya sampai kurang lebih 250 juta. Dan ini hanya untuk viewers di Indonesia atau para pengguna CoinEx di Indonesia. Jadi yang ikutan di sini harusnya nggak bakalan banyak. Caranya gampang banget, teman-teman, dan ini sistemnya tim gitu. Saya bakalan jelaskan. Nah, jadi ini eventnya dari tanggal 16 Juli sampai 4 Agustus nanti, teman-teman. Di sini juga udah dijelaskan secara detail bagaimana syarat dan ketentuannya. Linknya akan saya sediakan juga di kolom description box di bawah. Tapi intinya, teman-teman, kalau kalian baca di sini, event ini bukan untuk yang lemah. Pilih timmu, berkontribusi, menang bareng. Caranya seperti apa? Kalian submit data diri dengan form yang akan saya sediakan linknya di kolom description box di bawah. Kalian tinggal isi saja. Kalau kalian mau untuk mendapatkan price pool yang pertama, kalian cukup trading kurang lebih 10 dolar. Dan itu gampang sekali. Akan saya tunjukkan caranya. Yang kedua, kalian juga kalau misalnya mencapai trading volume 10.000 dolar, kalian bisa memenangkan juga sebagian dari price pool kedua. Nah, untuk price pool pertama itu harganya 1.500 USDT, teman-teman, atau kurang lebih 22.500.000 rupiah ya, kurang lebih segitulah ya. Sedangkan untuk price pool kedua itu 2.000 USDT atau kurang lebih 32 juta rupiah. Ini akan valid untuk teman-teman yang
trading sampai $10 untuk price pool pertama. Price pool kedua, trading volumenya minimal 10.000. Kemudian, kalian juga bisa mendapatkan random price pool berupa 20 merchandise box. Nah, ini sistemnya tim ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya tim kita yang menjadi pemenangnya, nanti kita juga akan dapat hadiah tambahan 600 USDT, kemudian ada 3 koin untuk ikutan Coin Fest, 15 eksklusif merch box, dan juga merchandise khusus tim. Dan hadiah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya juga akan mendapatkan hadiah, teman-teman. So, ini gampang banget saya rasa, dan mudah-mudahan tim kita yang akan menjadi pemenangnya, dan kita bisa mendapatkan hadiah di sini. Nanti akan kita bagikan ke semua yang eligible. Kalau misalnya kita menjadi pemenangnya. Jadi bukan untuk saya hadiahnya di sini, teman-teman. Kita bagikan ke semua. Ya kan? Dan price poolnya di sini tidak kecil, dan kalian bisa melakukan farming, teman-teman. Jadi, maksudnya gimana? Kalian bisa menggunakan lebih dari satu akun di CoinX untuk mengerjakan berbagai tugas di sini. Jadi misalnya nih teman-teman, ini kan sistemnya dibagi ke semua orang yang eligible. Katakanlah 1.500 USDT di sini, ya kan, price pool pertama. Katakanlah ada 1.500 orang yang mengerjakan task ini. Berarti yang eligible satu orang dapat 1 USDT kan? Nah, tapi kalau misalnya kalian ulang hal ini, kalian ulang ke 15 akun atau 20 akun atau 100 akun misalnya kalau kalian jago banget, maka kalian bisa mendapatkan 100 USDT atau kurang lebih 1,5 juta rupiah dengan cuma-cuma, teman-teman. Nah, di sini ada catatannya juga supaya teman-teman tahu, distribusi hadiah ditentukan oleh leader tim pemenang. Silakan hubungi leader untuk detail lebih lanjut. Perhitungan hadiah prize pool adalah sebagai berikut. Yang eligible, kalau misalnya ada 10, kemudian total prize poolnya 2.000 USDT, maka setiap orang yang eligible dapatnya 200 USDT. Nah, kalau misalnya kalian kerjakannya dengan banyak akun, ya kalian berkesempatan menangnya lebih besar gitu kan. Nah, untuk isi formnya di sini gampang banget. Kalian cukup masukkan email yang kalian telah daftarkan ke CoinX. Kemudian kalian masukkan username atau nama panggung kalian. Nah, di sini yang penting teman-teman. Kalau kalian diminta untuk pilih tim, saya pribadi masuk ke tim Retail Alex gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memilih tim di sini jangan sampai salah karena di sini banyak banget. Masuklah ke tim Retail Alex, dan kemudian kalian tinggal centang, saya telah membaca dan setuju dengan syarat ketentuan event ini, klik kirim. Nah, untuk prakteknya teman-teman, caranya gimana untuk bisa menyelesaikan task pertama, trading $10? Gampang banget, tinggal kalian masukkan misalnya deposit 10 USDT atau 20 USDT deh ke CoinX kalian, gitu kan. Kalian transfer ke akun futures. Dari sini akun futures saya. Katakanlah saya mau menyelesaikan task yang pertama, maka saya tinggal klik di sini 5 USDT. Kan tadi teman-teman itu tugas yang pertama itu cukup trading volumenya 10 USDT. Iya kan? Berarti saya cukup buka posisi baik short maupun long dengan minimal 5 USDT. Karena saya buka 5 USDT, close 5 USDT. Jadi udah dihitung $10. Gampang banget. Saya contohin, misalnya sini saya buka 10 USDT. Katakanlah saya long gitu kan. Confirm. Kalau misalnya sudah, saya tinggal close aja di sini. Confirm. Semuanya, oke? Confirm. Nah, selesai, teman-teman. Jadi tugas pertama yang tadi sudah selesai nih. Saya tinggal lihat position history-nya di sini. Atau order history. Jadi saya udah beli 6 USDT, kemudian sell-nya 6 USDT, ya udah totalnya 10 USDT, selesai. Tugas pertama segampang itu. Tugas kedua, kalau misalnya kalian mau trading sampai 10.000 USDT, ya kalian gampang tinggal leverage-nya aja dinaikin di sini sampai 100x, gitu kan. Kemudian kalian sama aja. Kalau misalnya kalian 100% di sini, kalian bisa trading hingga 1.427 USDT. Jadi kalau misalnya saya buy, kemudian close lagi, berarti dapatnya udah kurang lebih berapa? 2.900 anggap. Berarti saya cukup lakukan 4 kali, dan saya sudah eligible untuk mendapatkan price pool kedua. Gitu ya. Dan ini bisa kalian lakukan di multiple accounts, teman-teman. Jadi kalian bisa transfer, misalnya kalian sudah selesai nih, eligible untuk price pool pertama dan price pool kedua di akun ini. Nah, kalian tinggal buat akun baru lagi dengan email yang baru di CoinX, dan lakukan hal yang sama, tinggal kalian transfer nih USDT kalian ke email yang sebelahnya. Nah, supaya untuk menghemat gitu ya, supaya tidak ada gas fee dan lain seterusnya untuk mengirim ya, teman-teman kirimnya di sini. Klik withdraw. Kalian jangan normal transfer, alias jangan kalian
walaupun sesama CoinEx ya, tapi jangan pilih yang normal transfer. Klik yang di sini, inter user transfer. Jadi ini hanya terkhusus untuk para pengguna CoinEx, sesama CoinEx yang mau mentransfer. Nah, kalian pilih yang ini, tidak ada fee sama sekali. Dan kalian tinggal masukkan saja email dari akun kalian yang satunya, kalian tinggal submit. Jadi nanti uangnya udah masuk ke email akun email satunya, dan kalian tinggal lakukan tugas yang sama dengan yang tadi. Jadi kalau misalnya kalian lakukan di 10 account, maka kalian berpotensi mendapatkan, atau kesempatan menang kalian tentunya semakin besar. Gitu ya. Jadi segera teman-teman, kalau kalian belum mempunyai akun CoinEx, daftar dulu, linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau misalnya sudah punya accountnya, tinggal isi form yang sudah saya sediakan juga di link, form yang tadi, kemudian lakukan beberapa task di sini, dan kalian harusnya bakalan eligible untuk mendapatkan hadiahnya. Kalau misalnya kita menjadi pemenang, maka nanti untuk orang-orang yang beruntung juga akan saya berikan hadiah tambahannya, ya berupa merchandise, ada juga tiket untuk CoinEx, dan lain seterusnya. Jadi, tunggu apa lagi? Ini hanya sebuah tugas yang sangat gampang untuk dilakukan. Siapa tahu kalian menjadi seseorang yang eligible dan mendapatkan hadiah-hadiah menarik di CoinEx. Gitu ya. So, teman-teman, kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, dan kita akan mulai dari 15-minute chart. Karena secara overall, ya di time frame besar tidak banyak yang berubah gitu ya. Nah, kalau di video kemarin, teman-teman ada nonton, saya sudah sampaikan bahwa saya melihat Bitcoin untuk setidaknya akan membuat satu lagi lower low gitu ya, atau melanjutkan pullback-nya teman-teman, dan breakdown dari area di sini. Itulah yang persis terjadi teman-teman. Kalian tinggal nonton aja video kemarin kalau misalnya tidak percaya gitu ya. Walaupun saya secara pribadi kemarin tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan setup apapun, karena saya yakin banyak dari kalian yang tidak akan mengerti cara memanage posisi, apalagi scalping seperti ini. Kalau saya secara pribadi, kemarin saya sempat masuk di sini teman-teman. Ini saya jelaskan aja ini, untuk memberikan semacam gambaran juga ke kalian, bahwa trading itu kalau misalnya kalian mengerti caranya, tidak ribet-ribet amat gitu maksud saya. Pertama, saya anggap ini sebagai adalah rising wedge teman-teman, dan saya masuk short di sini. Iya kan? Short di sini, dan rupanya kita kembali reclaim di atas area trendline. Sehingga ini saya consider sebagai fake out. Saya close di sini dengan posisi loss, teman-teman. Loss-nya seingat saya kurang lebih 200, anggap 200-an USDT, teman-teman. Nah, kemudian saya melihat lagi, oke, kita kalau naik seperti ini, ya kan, saya biarin aja dulu. Tapi saya masih tahu bahwa 65.000 itu masih tetap adalah area major resistance. Dan pattern yang terlihat di sini masih terlihat korektif. Jadi jika saya kembali dikasih peluang untuk breakdown dari trendline di sini, saya akan kembali manfaatkan. Maka trade saya yang kedua hadir di sini. Ketika kita breakdown dan sedikit pullback di sini, saya masuk. Oke? Saya memprotek diri saya di sini, dan saya menargetkan kurang lebih area 63.300 sampai 200-an, teman-teman. Range-nya di sini. Dan saya keluar di sana. Sekarang, saya mendapatkan gains kurang lebih 540-an USDT seingat saya. Oke? Jadi, walaupun saya hanya menang sekali, kalah juga sekali, win rate-nya 50-50, tapi saya tetap menghasilkan gains kurang lebih 270 hingga $300 kurang lebih, teman-teman. Anggapannya seperti itu. Untuk menunjukkan ke kalian bahwa sekalipun kalian tidak mempunyai win rate yang besar, selama risk to reward ratio kalian baik, kalian tetap in the long term bakalan make money. Gitu ya. Jadi, sekali lagi, jangan berkecil hati kalau kalian tidak mempunyai trading plan yang menghasilkan win rate 80-90%, karena itu tidak diperlukan, teman-teman. Yang penting, trading plan kalian itu setidaknya 40-50%, itu sudah fine, tapi risk to reward ratio-nya setidaknya 2 atau 3:1. That's it. Kalau kalian konsisten, disiplin melakukan hal tersebut, in the long term kalian akan bisa konsisten. Oke, jadi mungkin itu untuk teman-teman yang merupakan scalper gitu ya, dan juga trader in general, mungkin akan bisa mendapatkan manfaat dari tips saya barusan. Nah lalu, pertanyaan pamungkasnya, berikutnya kemana kok? Itu pasti yang selalu dipertanyakan gitu kan. Nah, teman-teman, kita harus melihat secara objektif chart yang ada sekarang,
bahwa di 15-minute chart kita constantly masih membentuk apa? Lower low, lower high, lower low, lower high. Dan kita membentuk sebuah trend line di sini, teman-teman. Oke? Nah, saya pengennya Bitcoin untuk segera mampu breakout dari trend line di sini. Karena semakin lama kita tidak mampu untuk break di atas trend line tersebut, maka itu menunjukkan bahwa buying pressure rupanya tidak lagi sebesar yang kita kira. Dan ini bisa aja tidak lagi sekedar semacam konsolidasi dan bull flag, kita bisa justru adalah drop ke area $60.000. Dan saya rasa teman-teman, yang saya pengen lihat di Bitcoin sekarang yang terjadi di Bitcoin adalah segera buying pressure kembali masuk dan breakout dari area trendline di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan ada semacam setup di sini untuk scalping, kalau misalnya kalian bisa menghasilkan ratio yang baik dari sini, ya ini bisa aja untuk menargetkan kembali ke area 66.000 sebagai area top terakhir. Oke? Tapi tentunya kalian harus mengerti cara memanage posisinya, teman-teman. Kalau misalnya kita kemudian breakout gitu kan, dan kalian masuk katakanlah di sini, masuk gitu kan. Ketika kita kembali reclaim di bawah area trendline tersebut, kalian tidak boleh ragu untuk keluar dari trade tersebut. Nah, ini yang biasa akan menjebak gitu loh. Yang biasanya juga komplain-komplain di kolom komentar itulah orang-orang seperti ini yang tidak tega untuk cut loss. Lalu yang terjadi apa? Kita membuat fake out dan kita justru drop. Dan kalian hold posisinya, justru average down, ujung-ujungnya apa? Liquid. Jadi itu yang selalu terjadi ke traders-traders pemula gitu loh. Kita tidak perlu setiap saat benar dalam analisa kita, teman-teman. Selama kita sekali lagi win rate-nya 50, 55, atau 45%, fine. Yang penting RR-nya oke. Gitu ya. Nah, jadi, teknik analisis yang saya sampaikan di sini pasti sangat simple dan semua orang bisa memahami gitu ya. Saya rasa teman-teman juga udah ngerti gitu. Apa yang mau saya sampaikan di sini bahwa ketika kita breakout dari trendline secara teori itu harusnya adalah pengakhiran dari koreksi di sini dan kita akan nyampe lagi ke area 66.000. Tapi kalau in case kita hanya membuat fake out dan justru membuat ada semacam bearish continuation pattern, ini justru adalah kembali sebagai sell setup. Nah, itu mungkin hanya untuk teman-teman yang lebih expert lah dalam bidang price action. Tapi kalau misalnya kalian lebih simple, kalian mungkin harus hanya manfaatkan untuk sementara ya, manfaatkan dulu yang namanya trend line, yang namanya pattern reversal, itu mungkin yang jatuhnya lebih simple. Kalau yang flip seperti ini dari yang misalnya long menjadi short, itu mungkin sudah sedikit advance gitu ya. Tapi intinya teman-teman, kalau misalnya kita berhasil untuk melakukan breakout di sini, maka probability-nya tentunya kita akan melanjutkan kenaikan dan menuju ke area 66.000 di sini. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, kita harus tetap mewaspadai area trendline di sini sebagai resistance. Dan kalau kita justru kembali drop, gitu ya, maka ini bisa menjadi awal dari pembentukan lower low yang baru. So, penentuannya nanti akan ada di sekitaran area 64.500 sampai 600-an di sini, teman-teman. Kalau misalnya kita kembali drop dan di time frame kecil kita kembali membentuk ada semacam bearish continuation pattern, maka ini adalah berarti kita akan kembali drop dan menyentuh setidaknya ke area low terakhir atau bahkan menjebol ke area lower low terakhir dan membentuk lower low baru. Dan kalau kali ini kita breakdown, saya rasa kita akan bisa untuk jebol di bawah area 62.300, teman-teman. Karena saya yakin liquidity di sekitaran area ini cukup banyak. Dan itu bisa aja dijemput oleh market maker terlebih dahulu atau bahkan kita nyampe ke area 60.000 sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan rebound. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Untuk sementara bias saya sekarang netral gitu ya. Tergantung dari clue berikutnya. Kalau misalnya kita mendapatkan yang tadi saya sampaikan, berarti bias saya di sini berubah menjadi bearish. Kalau skenario ini yang terjadi. Kalau yang terjadi adalah ini, maka skenario saya bias saya menjadi bullish. Jadi untuk sementara ini masih adalah gray area, belum ada setup yang mungkin bisa dimanfaatkan.
selain mungkin kalau kedua senario tersebut terjadi. Tapi in the short term, saya cukup meyakini bahwa area 64.500 di sini akan kita sentuh, dan dari sana kita harus lihat responnya, dan barulah dari sana kita akan menemukan clue tentang apa pergerakan besar yang akan dilakukan oleh Bitcoin berikutnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Jangan sampai lupa untuk ikutan event dari CoinX yang tadi sudah saya jelaskan, karena itu gampang banget dan kalian berpotensi mendapatkan rewards yang menarik banget. Jadi silakan kalau belum punya akun, daftar dulu akun CoinX dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kalau sudah punya akunnya, tinggal langsung aja isi formnya dan lakukan tesnya. Oke? See you in the next video, guys. Bye-bye.